Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Moe and His Project. Dan kali ini masih membahas tentang perjalanan saya di negara Jepang. Dan pada pagi hari itu, kota Kyoto sedang disambut dengan hujan yang sangat deras sekali. Namun apalah dikata, saya harus tetap terpaksa melanjutkan perjalanan saya ke kota Kanazawa. Ya, dengan menggunakan kereta Thunderbird, saya akan melanjutkan perjalanan saya ke kota Kanazawa. Nah, karena jadwalnya pagi banget, pada malam sebelumnya saya sudah sempat membeli bekal untuk saya konsumsi selama perjalanan ke kota Kanazawa. Dan ini adalah bekal yang sudah saya beli pada malam sebelumnya. Untuk rasa, ya oke lah, lumayan untuk mengganjal perut di pagi hari. Ya, dan setelah perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam kali ya, dan akhirnya saya tiba di stasiun Kanazawa. Dan karena waktu saya terbatas, saya pun langsung bergegas untuk menitipkan koper di stasiun Kanazawa dan segera menuju ke terminal ya yang ada di depan stasiun Kanazawa untuk melanjutkan naik bus menuju ke daerah Shirakawa. Hampir saja ketinggalan bus dan syukurlah tidak, inilah Nohi bus yang akan membawa saya ke desa Shirakawa. Dan selama perjalanan hujan pun masih tetap berlangsung, belum ada tanda-tanda bahwa hujan akan berhenti. So kita lihat nanti bagaimana selama kegiatan kita ada di Shirakawa. Perjalanan dari stasiun Kanazawa menuju desa Shirakawa akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Dan pemandangan yang disuguhkan selama perjalanan adalah seperti ini. Nah, cukup menarik bukan? Dan akhirnya tiba di desa Shirakawa atau Shirakawago. Untuk kondisi saat itu hujan pun masih berlangsung dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Saya cek ramalan cuaca pun hujan kemungkinan tidak akan berhenti sampai malam hari. Ya, jadi ceritanya sudah jauh-jauh datang ke sini ternyata hujannya terus banget. Dan menurut perkiraan ramalan cuaca hujannya bakal sampai nanti jam 10 malam. Jadi ya daripada kita nggak ngapa-ngapain bawa jas hujan, ya sudahlah ya. Kita nekat-nekatan dulu di sini. Ya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lihat apa yang terjadi ke depan ya. Thank you. Ya, karena hujan tidak kunjung berhenti dan saya datang saat itu juga siang hari, dingin-dingin, dan akhirnya yang terjadi adalah saya kelaparan. Ya, mari kita cari makanan terlebih dahulu. Oke, setelah menunggu antrian kurang lebih sekitar 30 menit kayaknya, akhirnya saya boleh masuk ke restoran dan menunya terbatas hanya ini saja. Ya, jadi mereka hanya menawarkan ramen saja. Nah, akhirnya saya pesan 1 porsi untuk diri saya sendiri ya lah, karena saya sendirian. Untuk rasanya tidak mengecewakan, dia enak sih memang. Nah, inilah santapan siang saya pada saat itu. Oke, selamat menikmati. Oke, sudah kenyang, waktunya jalan-jalan kembali. Nah, ini nampaknya hujan sudah tidak ada, tapi kenyataannya sebenarnya hujannya masih cukup intens ya. Jadi saya pun tetap harus memakai jas hujan dan juga payung saya. Dan jalan-jalan di saat hujan memang tidak menyenangkan, jadi saya pun juga tidak begitu menikmati situasinya saat-saat itu. Jadi memang saya jalan-jalan di sekitar dan secukupnya saja sambil menghabiskan waktu, karena jam
atau jadwal bus untuk kembali ke stasiun Kanazawa masih sore hari jam 4 sore. Nyebelin gitu ya, gitu kita udah mau pulang hujannya baru aja berhenti. Oke, karena hujannya juga tidak kunjung reda dan saat itu sepatu saya tiba-tiba bukan tiba-tiba sih ya, memang basah sih. Akhirnya saya terpaksa membeli sandal di toko oleh-oleh ya dengan modelan dan bentuk seadanya, yang penting kaki saya nyaman terlebih dahulu ya, karena sudah tidak ada kegiatan lagi yang harus saya lakukan karena cuaca juga tidak mendukung. Saya memutuskan untuk kembali ke tempat pemberhentian bus sambil menunggu bus saya jam 4 sore. Nah, inilah Nohibus yang akan membawa saya kembali ke stasiun Kanazawa ya. Untuk pembelian busnya atau tiketnya bisa beli online di japanbusonline.com. Harganya sekali jalan sekitar Japan Yen 2.600 ya. Kalau ada naik harga saya tuh belum tahu. Dan setelah tiba kembali di stasiun Kanazawa, saya pun bergegas untuk menuju hotel yang sudah saya booking jauh-jauh hari sebelumnya di daerah Kanazawa ya. Dari stasiun Kanazawa untuk menuju hotel saya tinggal jalan kaki sekitar 5 menit saja ya, tidak jauh, dan hotel yang saya pilih adalah Maestas Kanazawa Castle Hotel ya. Ini dia hotelnya. Sepertinya memang sudah menjadi standar operasionalnya hotel-hotel yang ada di Jepang. Jadi di lobi hotel-hotel di Jepang itu, maksudnya hotel-hotel yang sudah saya tempati ya, selalu menyediakan amenities melimpah di lobi yang bisa kita ambil, mau berapapun kita ambil terserah ya, atau mungkin sepantasnya. Nah, ini adalah kamar yang saya tempati. Memang tidak terlalu luas ya, tapi setidaknya cukup nyaman untuk saya gunakan bermalam di kota Kanazawa. Nah, ini adalah salah satu fasilitas dari hotel yang saya tempati, yaitu Sento. Sento itu adalah pemandian umum ya, di mana ini adalah pemandian laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, kebetulan karena waktu itu sangat sepi sekali, sebenarnya kita tidak boleh membawa kamera di sini ya, karena hanya saya sendiri. Saya akhirnya bisa mencuri-curi untuk mengabadikan yang ada situasi Sento di dalam seperti apa. Ya, saat itu memang tidak ada orang sama sekali. Baiklah, keesokan paginya saya mencoba untuk jalan-jalan di sekitar hotel ya, mengelilingi daerah Kanazawa ya, karena memang jadwal keretanya masih sekitar jam 5 sore. Jadi saya memutuskan untuk berkeliling ke kota Kanazawa ini. Nah, ini adalah yang akan saya jadikan tujuan utama di kota Kanazawa, yaitu mengunjungi Kanazawa Castle atau Istana Kanazawa. Area istana ini sendiri juga luas sekali ya, meliputi taman atau kebun istana, dan juga istananya itu sendiri, dan juga area-area yang lain ya. Menurut saya memang cukup menghabiskan waktu ya untuk mengelilingi area sini ya. Setidaknya Anda butuh mungkin 2 jam kali ya untuk bisa mengelilingi area ini sampai puas.
Nah, saat itu saya cukup beruntung ya, karena kebetulan di Kanazawa Castle sedang ada sebuah festival. Saya tidak yakin itu festival apa, yang pasti banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan saat saya berada di Kanazawa Castle ini. Inilah pertunjukannya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menikmati festivalnya hingga akhir ya, karena waktu itu sudah siang hari sekali dan perut sudah mulai cukup ya. Akhirnya saya meninggalkan Kanazawa Castle dan mencari makan siang. Dan inilah makan siang yang harus saya nikmati saat itu ya. Masih sekitar tentang ramen dan mie lagi. Belum bosan sampai saat itu ya, rasanya juga memang enak sekali. Ya, makan siang sudah selesai. Saya harus kembali menuju ke Kanazawa Station untuk melanjutkan perjalanan saya menuju ke kota Tokyo. Untuk menuju ke kota Tokyo, saya menggunakan kereta api super cepat ya, kereta api Shinkansen. Cuma saya lupa pakai yang judul apa waktu itu, saya lupa mengingatnya. Yang pasti keretanya cakep banget. Nah, inilah penolakan di Shinkansen yang akan membawa saya menuju ke kota Tokyo. Nah, seperti inilah interior atau kondisi di dalam Shinkansen yang akan saya naiki ya, yang akan mengantar saya menuju ke kota Tokyo. Ya, perjalanan menuju ke kota Tokyo, saya lupa sih pastinya, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 2-3 jam dari stasiun Kanazawa untuk menuju ke stasiun Tokyo. Selamat datang di Tokyo. Akhirnya saya tiba di kota Tokyo. Nah, karena hotel saya berada di daerah Akihabara, so dari stasiun Tokyo saya naik kereta lagi menuju ke daerah Akihabara. Inilah daerah Akihabara ya, masih di kota Tokyo. Dari stasiun Akihabara, saya bergegas jalan kaki menuju ke hotel yang akan saya tempati kurang lebih untuk 5 malam ke depan. Nah, ini adalah hotel yang saya pilih, yaitu Via Inn Hotel ya, yang ada di daerah Akihabara. Dan inilah Via Inn Akihabara Tokyo
Ya, hotelnya ya bukan hotel baru tapi masih sangat-sangat enak untuk ditempati. Nah, ini adalah kamar yang akan saya huni ya selama kurang lebih sekitar 5 hari ke depan. Dan inilah pemandangan dari kamar saya ya, city view dari kota Tokyo. Setelah proses check-in, karena saya ada janji bertemu dengan teman saya di Tokyo, akhirnya dari hotel saya kembali menuju ke stasiun Akihabara untuk menuju ke stasiun Tokyo untuk bertemu dengan teman saya. Nah, ini adalah salah satu sudut yang ada di stasiun Tokyo. Ya, menurut saya sudut yang ini sangat cantik sekali pemandangannya. Ya, sangat ya instagramable buat foto-foto kali, atau buat mungkin sekedar konten, mungkin. Nah, ini adalah dari sudut yang lain di sisi luar stasiun Tokyo. Ya, sangat cantik sekali. Nah, saya pun tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mengabadikan situasi stasiun Tokyo dari luar. Oke, sekian dulu dari saya. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya untuk tujuan ke kota Karuizawa dan kota-kota lainnya. Thank you.